Oke, Kenapa mana openingnya pakai evil love? gak apa-apa, lucu aja mana ini. Buat main ini, nah, itu biasanya mulai dulu aja, baru Iya, apa. nggak apa-apa Ini biar beda. ngomong aja. Oke, selamat pagi, siang, malam. Di sini, Piwa. Tunggu. apa-apa, terima kasih. Ini pegang apa? Tikus. Hmm. Tengok. Ini mah clap. Oh ini. Wave. Bye. Udah lagi. Oke, sekian guys. Dah. Ya, sekarang mau bahas apa nih? Masuk. Kan tadi sudah Isra Miraj, Hmm. laksanakan sholat. Betul kan? Betul. Dan 50 jadi 5. Damn, keren. Setelah sholat, puasa. Buat Dan by the way, bulan puasa ini sebulan kurang lagi selama tahun. Tiga, sebulan lah. 1 Maret ya, kan? 1 Maret. Berdasarkan Muhammadiyah. NU kan belum, harus sidang dulu. Betul. Itu dan pemerintah ya, Pak. Yang oleh pemerintah harus bilang dulu. Iya, dan sebentar lagi tuh bulan Ramadan. Nah, kita harus bersiap untuk mempersiapkan bulan terbaik, baik itu iman, takwa, dan juga lain-lainnya. Saya nggak tahu apa lain-lain. Tapi kamu pernah dengar nggak sih, selama beberapa bulan ke belakang, mungkin akhir tahun ya, dan sekarang udah ada suratnya juga sebenarnya, bahwa ada wacana nih kalau misalnya selama Ramadan nih pelajaran, kalau misalnya kegiatan belajar mengajar akan diliburkan dan di rumah aja jadi Sepanjang Ramadan. sepanjang Ramadan. Karena kita harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menuntut ilmu kan wajib juga. Kan ilmunya agama ini. Spesifik untuk bulan Ramadan harus mengaji, membaca Al-Quran, berdiam diri di masjid, dan juga puasa. Kalau yang melakukan Ngaji semuanya, tapi gak puasa. sama aja kayak bohong ini. Oke, terus jadi itu udah fix atau gimana sekarang statusnya? Fix, Aing beberapa hari yang lalu kayaknya, sebelum cuti bersama, tuh dari ketiga kementerian ini sudah Apa aja tuh tiga mengeluarkan kementerian? Kemendagri, Ah, Kementerian Agama, hmm? dan Kementerian, Di Dasmen. nah, kan dasar dan menengah lah pokoknya. Hmm. Sudah mengeluarkan surat edaran bersama bilang Hmm. kalau udah ada libur-liburnya nih, kapan aja nih, dan memang Hmm. usulan libur selama 1 bulan Ramadan nih tidak diamini. Jadi kan liburnya cuma di awal dan Dilarang. di akhir. Bagus, bagus, bagus. Itu. Pokoknya ada jadwal-jadwalnya di sini berdasarkan surat edaran bersama 3 menteri. Jadi nanti tanggal 27 sampai Rabu 5 Maret ini kegiatan belajar di rumah ini, belajar di rumah ya. Oh, jadi mulai dari sebelum mulai puasanya ya, 27 Februari. Iya, ini nggak ngerti juga kalau misalnya pakai hitungan Muhammadiyah yang emang udah menentukan tanggal bulan Ramadannya tanggal Kan satu. dan far off-nya juga kan biasanya pokoknya 1 hari paling 2 hari at Biasanya best. lebih lambat kan kalau Iya, tanggal 2 atau tanggal apa. Cuman 7 dan 8 dan 9 masih ada beberapa hari buat, betul. iya, tidak puasa karena belum mulai puasa. Hmm, betul. Iya, tapi kan di sini konteksnya yang Aing baca tuh kalau dari surat intinya kan ini belajar di rumah sih gitu. Jadi emang siswa tuh diwajibkan belajar di rumah satu yang bertugas biasanya tuh bisa memberikan arahan kepada orang. Ini himbauan sebenarnya. Arahan kepada orang tua agar anaknya dibimbing keagamaan. Maksudnya dalam agama Islam kan seperti mengaji kayak gitu gitu. Tadarus. Terus apa lagi biasanya Ramadan ya? Eh, Tarawih. Taraweh, Betul. bener taraweh. Ya agar lebih dibimbing sedang di rumah. Sebelum akhirnya nanti melakukan kegiatan pembelajaran secara Biasa. normal tanggal 6 sampai 25 Maret. Terus ya akhir Ramadan makanya biasa lah di bulan Ramadan. Bisa nyampe 10 sampai 2 minggu biasanya. Ya, Untuk Ramadan. Ini sama aja sih makanya dari zaman iya jatuhnya sama aja ya. sama aja ya kayak ngapain ribut gitu. Tadinya mungkin kayak ini mungkin hasil yang disepakati sebelumnya yang diajukan tidak seperti itu Ya ada mungkin. usulan sebenarnya sih. Ada usulan bahwa apa ya namanya itu selama selama Ramadan nih pembelajaran nih libur. Kalau dari mana setuju nggak sih? Kalau Ramadan kan kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sih ya. Cuman aduh mungkin aing yang agak ini ya. Mungkin aing yang belum soleh-soleh banget. Tapi kalau dari aing sih melihatnya untuk pendidikan dasar dan menengah ya terutama itu kan wajib belajar, maksudnya masih usia-usia wajib belajar gitu loh. Dan aing sih percaya menuntut ilmu
mau reguler, menuntut ilmu di sekolah pun pasti masih kehitung ibadah. Jadi kayak harusnya sih jangan yang Aing pribadi berpendapat tidak seharusnya menjadi belajar di rumah. Karena pertama, meskipun betapa kerasnya pemerintah menghimbau bahwa ini tuh bukan libur, ini belajar di rumah. Siapa sih yang bakal belajar di rumah? Saya belajar main gitar, saya bisa main gitar lah. Apalagi pendidikan dasar menengah kan SD SMP ya, SMA lah. SD SMP SMA kan anak-anak SD Bader-bader. suruh belajar malah mau dan gurunya pun tidak akan punya insentif untuk mengenforce kayak belajar ya gitu kan mereka juga pengen istirahat gitu kan. Nah jadinya kalau misalkan sebulan nih ya, kalau sebulan full libur itu buat Aing terlalu banyak waktu yang terbuang gitu. Karena Aing sih hampir yakin pasti tidak akan ada yang belajar. Tapi kan di sini konteksnya pemerintah menghimbau nih yang bacain ya dari suratnya, menghimbau agar para siswa yang beragama Islam juga melaksanakan kegiatan rohani atau keagamaan seperti tadarus Al-Quran, pesantren kilat, kajian, yang bilang kajian tadi, atau lainnya di samping pelajaran umum selama bulan Ramadan. Itu bisa disambi di sekolah menurut Aing. Menurut Aing, maksudnya kenapa nggak kayak mana sekolah biasa, tapi misalkan belajar konvensionalnya dikurangi, kemudian ditambah kegiatan-kegiatan seperti pesantren. Kesannya jadi kayak agak setelah Aing pikir-pikir lagi ya, kesannya jadi agak seperti pemerintah tuh lepas tangan. Kayak bukan tanggung jawab Aing, Aing serahkan saja kepada orang tua. Kayak dan maksudnya kalau di sekolah kan seenggaknya anak tuh masuk sekolah dan ada kegiatan yang mau nggak mau dia harus ikuti gitu loh. Sementara kalau di rumah kan kontrolnya lebih Longgar. lebih longgar dan tidak ada yang mengenforce juga. Jadinya bisa menurut Aing itu masih bisa diselipkan di kayak kegiatan belajar mengajar di sekolah gitu, bukan di rumah. Dan pengalaman waktu kita sekolah juga dulu singkat aing kayak kita tuh kok aing ya dulu dari dari aing SD SMP tuh ada pesantren kilat biasanya tuh di sekolah. Betul, Tapi pada saat SMA tuh kita nggak diwajibin di sekolah tapi harus cari di cari luar. maksudnya dan Sebenarnya ada bukti mana pernah iya ngikutin pesantren kilat. dan ini apa ya? Ini sebenarnya mungkin agak jauh ya tarikannya, tapi kayak kalau misalkan anak terbiasa libur, asin tidak berkegiatan seperti biasa ya ketika puasa. Bayangin kalau mereka udah kerja kayak gimana? Kayak mana kerja mau libur juga sebulan? Kan nggak bisa ya. Wow. Maksudnya itu akan menciptakan mentality bahwa kayak puasa tuh sesuatu yang kayak Harus harus lagi libur gitu loh. Dan nggak tahu sih, apalagi dengan melihat realita sekarang tentang mentality anak-anak zaman sekarang ya. Kayak aing membayangkan ini bisa menjadi sebuah excuse ke depannya gitu loh. Kayak misalnya ketika mereka sudah di dunia kerja, ini kamu kenapa performanya kurang bagus? Kan saya lagi puasa, biasanya kalau puasa libur sebulan. lemas biasanya Kayak, malas lah mau pulang gitu. iya kan, aduh, kayak mana bayangin gen alpha, gen Beta beta kan udah gitu beta. ya. Per 2025 udah beta ya kalau udah. Iya. Jadi Kayak gen alpha, gen beta tuh nanti ketika kerja tuh harus libur sebulan pas puasa kan enggak. Maksudnya itu agak jauh tapi Aing bisa membayangkan itu terjadi gitu. meskipun kata pemerintah ini kan belajar dulu. Ya, mana seberapa Aing sih tidak percaya ya dengan istilah belajar di rumah. Kayak karena Aing juga Aing dibilang belajar di rumah, emang nggak belajar sih. Jadi kayak Aing tahu anak-anak zaman sekarang juga tidak akan melakukan itu. Menurut mana gimana? Karena ini juga nggak fair juga. Ini kan sudut pandang mana yang setuju lah ya. Jangan berbagai lagi. Tapi menurut Aing nggak fair juga sama kalau misalnya konteksnya sekolah negeri ya. Kan banyak tuh Hindu. Ya populasi apa ya mayoritasnya tuh di sana tuh Muslim kayak Pulau Jawa itu oke lah tapi kalau misalnya mana yang mayoritasnya Kristen kayak di Papua Maluku atau kayak yang Hindu kayak Bali kayak Hmm, gitu-gitu sama mau libur aja betul, ini kan ini SEB ini surat edaran bersama which is level menteri yang udah tekan tanda tangan hmm, keputusannya berarti secara nasional dong betul, iya betul, dong jadi kayak Aing di Bali kayak Aing siang-siang masih bisa jadi tapi libur anjing. betul, betul Iya. sih, betul ya. Maksudnya kan nggak bisa diisi oleh kegiatan keagamaan soalnya emang di agama mereka nggak ada event, Tidak sedang, ya, tidak ada. bisa jadi sih. Dan tarikannya lagi mungkin mungkin aja mereka jadi minta juga.
kayak menjelang hari keagamaan masing-masing tuh kayak Tapi nggak ada yang selama Ramadan sih. betul, betul. Cuman kayak Dan Ramadan tuh ada pasca Idul Fitri aja gitu. Dan bahkan dulu tuh ada yang ngusulin 45 hari katanya. Soalnya kan dengan libur Idul Fitri kan. Wah kenyang tuh, mana udah sama vacation aja 104 hari. Panas anjir. aduh, untung nggak jadi deh. Aing mah cuma bersyukur ya, untung nggak jadi. Iya. Anak-anak zaman sekarang tuh sekolah aja pada bolos gitu loh. Kayak bolos untuk melakukan hal-hal yang cukup berfaedah gitu loh. Dulu tuh zaman dulu tuh bolos tuh kayak sama aja sih main PS gitu gitu main bola. Masih ada kegiatan fisiknya gitu sebagai opsi kan. Nggak tahu sekarang tuh bolosnya ngapain. Jujur aja nggak paham. TikTokan. Aing Kan sebagai serius kan. Aing first hand, iya. Aing waktu Aing kan deket GBLA ya rumah. Terus kan Aing suka bersepeda ke Pagi. situ. Heeh. Nggak pagi sih, kadang misalkan Aing pulang tuh udah kayak jam orang udah di sekolah harusnya. Misalnya jam 9, jam Oke oke 10. oke. Banyak yang pakai seragam di sana. Terus ya gitu kayak HP-nya ditaruh di mana terus mereka bikin konten. Aing tuh yang Gimana kayak gimana kontennya? nggak bisa banget aduh ya Allah. Kayak gitu dan maksudnya bahkan konten itu bukan yang kayak punya nilai edukasi or Oh, something tapi yang joget-joget doang oke guys yang pakai teng 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 teng. Cedek cedek cedek. itu kayak pamer motor modi Oh, jumping jumping nggak? Kan jumping motor gitu. manuver kayak Itu. gitu-gitu kan dan itu tuh mereka pakai seragam jadi kan yang mana artinya pamit ke orang tuanya itu sekolah orang tuanya Atau nggak nggak tahu pamit? atau nggak pamit bisa jadi jangan nggak usah jauh-jauh ke Bella lah seberang rumah Aing tuh ada warung kopi itu tuh jam sekolah tuh banyak yang pakai seragam SMA, pakai seragam SMP bahkan dan itu tuh kayak pada ngerokok gitu loh, yang gak berfaedah lah dan maksudnya yang mirisnya tuh kayak mereka pakai sekolah. Aing mah dulu kalau kalau Aing waktu sekolah kalau bolos Aing bilang ke orang tua Aing nggak mau sekolah gitu loh. Yang mana mereka tuh stance udah yang kayak ya udah tanggung jawab maneh gitu. Kalau misalkan mana ketinggalan, Aing harus tanggung jawab sendiri. Jadinya orang tua Aing minimal tahu kalau Aing bolos. Itu kan jadi kayak Orang-orang kan pede ya. Buat Aing zaman dulu Aing sekolah, even setelah beres sekolah tuh kayak Aing pengen main ke mall atau enggak pengen main warnet atau main PS dulu tuh. Itu nggak pernah pakai seragam. Tapi hmm, celananya masih. Karena Aing kayak Aing sih malu ya. Jadi hmm. karena pakai jaket biasanya. Ya, mungkin mereka nggak peduli. Kayak Atau nggak punya jaket. Daripada pakai kaos dalam doang. Nih pakai seragam nih. lucu banget. Itu terus kayak boy itu dulu pernah yang dia dia kan emang suka agak barbar ya. Terus kayak dia menyapa menyapa salah Banget satu lagi. Lucu banget lagi. menyapa salah satu anak sekolah yang nongkrong di warkop situ. Dia kayak, aduh deh, kok masih pakai seragam itu teh orang tuanya udah capek-capek ngebeliin, nyetrikain, malah dipakai ke warkop dia bilang kayak gitu. Jak makan atau yang lebih. Gitu, maksudnya ya bayangkan apa yang akan dilakukan anak-anak ini kalau dikasih 45 hari libur. Kayak, gitu. Aing mah resah dan gelisah ya. Resah dan gak. Kayak Aing bukan orang tua, Aing bukan guru, tapi Aing akan resah dan gelisah sih kalau misalkan anak-anak ini dikasih libur selama itu kayak. eh. Ya maksudnya kan orang tua juga bekerja ya. Iya, mana nggak untung bisa untung ya untung kalau misalnya itu masih ada ibu rumah tangga, tapi kalau misalnya kan zaman sekarang tuh intrik ekonomi ekonomi menjadi ibu rumah ya tangga intinya duanya bekerja ya paling harus. dititipin ke neneknya biasanya petan Kalau masih ada neneknya. kalau masih Kalau ada masih neneknya jag-jag, iya kalau udah kalau masih ada neneknya banyak tangannya jaga betul. bisa nadar tinggi ya begitulah tapi untungnya dari Wamen kita Wamen Disbursement ini dari Wakil Menteri Wamen Disbursement Fajar Riza Wahab. Ini dia yang salah satu orang yang nggak setuju nih katanya. Padahal wakil ya, wakil dari Wakil, salah satu. iya. Dia bilang katanya kalau oke usulan libur sekolah secara penuh, Pak. Jadi itu nggak setuju libur selama bulan Ramadan. Katanya sekolah 100% libur bulan Ramadan punya konsekuensi lumayan berat. Apalagi Indonesia sudah mengalami ketertinggalan di masa pandemi. Tuh. Terus dia juga nambahin lagi nih, View, katanya. Anak-anak saat ini memiliki ketergantungan gawai yang sulit dikontrol. Di sini yang cukup suka saya pakai gawai. Dia khawatir bila libur selama Ramadan,
orang tua di rumah tidak punya kemampuan untuk melakukan pengawasan yang mungkin mirip kayak poin mana sih, apresiasi ya kalau menterinya bagus kita apresiasi, kita Iya, fair ya iya sebenarnya ya. fair aja. Aing mah kalau dia ngomongnya bener, Aing setuju. Fajar Riza Muhammad, belum 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 belum. Belum, belum. Mana sih Salah. Nah, Fajar Riza Muhammad, mantap, keren. mantap seperti jalan. Enggak, Jalan mantap. sebenarnya perkembangannya kayak kan mungkin selama pandemi kita ya, dan mungkin secara enggak Fajar juga deh kayak gitu. Makanya sampai muncul istilah lulusan COVID kan, karena memang ada apa sih namanya perbedaan kualitas Betul, gitu. makanya kan harus ada yang dikejar kan kata dia bilang. Tuh, Aing setuju sepenuhnya. Aing setuju. Aing suka Pak dia mengangkat poin Gawai. kita sudah pertama, kedua kita sudah mengalami ketertinggalan yang cukup jauh akibat COVID karena memang betul, anjir betul. Iya, iya. Kayak Aing sebagai yang mensupervisi ada Aing PJJ ya, Waktu ada COVID pas apa sih? SMP. SD. Masih Demi SD. aku belum. Tapi di mana tuh gede jadi kayak Iya, iya, tapi dia masih SD, SMP tuh ngalamin nggak ya itu, Pak? Kayaknya pakai masker. Oh, SMP kelas 7 dia ngalamin. Makanya dia baru punya berita itu. dia baru Oh, punya masih. seragam tuh kelas 2. Kelas kelas 7 tuh dia baru punya sepasang cuman buat kayak kalau online yang harus nyalain kamera gitu. Jadi dia benar-benar angkatan COVID banget. Dan ya gitu aja kayak ujian sambil tiduran. Mending kalau dia sih masih ngerjain ya, karena kan dikontrol ketat ya sama orang tuanya kayak Ya dan mana mana. Iya, juga. lain juga. Tapi kalau misalkan abang-abang yang mungkin tidak, mungkin masih bekerja ketika COVID gitu kan, atau kayak tidak, udah nggak kieng ibaratnya apa sih bahasa Indonesianya ya, kayak Gak ih, peduli. sudah nggak ya nggak peduli kayak udah mungkin udah letih juga gitu Ya, sih. kan Apalagi kan ini diem di rumah ya. Kan adanya orang kain sih nyaman-nyaman aja diem di rumah. Kan ada orang yang rungsing ya jadinya. pengen pengen main petak umpet, kucing sumput lah sebenarnya. Pengen main bola, pengen apa kan kayak ada aja anak yang pengen melakukan kegiatan fisik di luar tapi nggak bisa karena COVID waktu itu. Betul, betul. Ya, Aing sangat setuju sih statusnya kayak, ya memang kita ini wake up guys kayak apa namanya? Kita tuh ketinggalan itu gara-gara COVID. Mungkin kalau misalkan yang tidak punya saudara yang mengalami sekolah COVID sih nggak begitu ngeh ya gitu. Tapi kayak Aing sebagai yang melihat langsung kayak, wah kacau sih lumayan. Jadi ya gitu lah. Ternyata sih gara-gara menteri itu Wamen, pas Wamen sebenarnya suaranya cukup dipertimbangkan kan. Jadi kayak Harusnya ya. akhirnya tidak jadi. Soalnya ada beberapa opsi, ada 3 opsi katanya. Nah, Yang pertama tuh libur sekolah selama 1 bulan. Tapi balik lagi kan poin yang pertama ada belajar di rumah lah konteksnya ada bimbingan dari orang tua biar ada acara keagamaan lah pokoknya. Terus yang kedua mengacu pada kebijakan libur lebaran telah diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya, which is sama kayak waktu zaman kita kayak awal dan akhir dan tingkat aing dulu kita tuh awal Ramadan tuh nggak libur lama ya paling cuma sehari 2 hari doang sih kata aing. Nah, itu ingat hari pertama tuh kayaknya kita nggak masuk tapi hari kedua tuh kedua udah ya masuk. udah masuk. Itu tuh lebih ke kayak apa ya buat adaptasi karena kan kita bangun sahur kemudian lebih ke situ aja sih kayaknya nangkapnya Mungkin dulu mah ya. mungkin pembiasaan ya. Ah, Apalagi buat anak-anak yang masih SD kan kayak perlu di encourage gitu. iya betul. Jadi hari pertama kan libur sebenarnya bisa tamat hari Ya, pertama, hari kedua heeh. challenge buat dia kayak harus berangkat sekolah, hal-hal ini. Udah hari ketiga tuh tidak memberikan libur khusus kayak gitu. Ya udah secara biasa aja. Masuk biasa. Ya udah seperti itu dan akhirnya putusannya seperti yang sudah dibacain tadi libur di awal dan di akhir doang. Tapi mana tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia tuh pernah menerapkan libur full 1 Ramadan. Waktu Gus Dur ya. Daerah khusus sama tahun 70-an Oh, gitu. Dan Aing tuh baca artikel di Kompasiana gitu. Pokoknya artikelnya tuh libur Ramadan dulu kalau nggak salah gitu. hmm. Kita menjelaskan emang pada saat itu tuh emang sangat mendukung untuk libur 1 bulan. Apalagi tahun 70-an ya, bukan di era Gus Dur. Kenapa? Soalnya biasanya tuh itu tuh menjadi ajang buat anak-anak tuh lebih belajar di rumah dan bonding dengan orang tua. Kayak misalnya tuh anak-anak perempuannya tuh bisa belajar masak, belajar menyiapkan takjil, sedangkan yang laki-lakinya tuh kayak membersihkan masjid, lebih peduli terhadap sekitar. Dan emang biasanya di kampung-kampung kan, karena begitu peran dari guru ngaji dan orang itu masih cukup Masih kuat. betul Ya betul kayak betul. kontrolnya itu cukup tinggi, makanya kebijakan tersebut itu bisa diterapkan dan emang tidak sepenuhnya lepas. Sedangkan kalau ini opini dari si penulisnya ya, kalau diterapkan di sekarang tuh
cukup sulit karena emang mengingat banyak kedua orang tua yang bekerja, terus juga peran agama di lingkungan sekarang nggak terlalu kuat kayak zaman dulu kan. Kalau zaman dulu tuh pasti, aja waktu dulu tuh masih ngaji gitu. Sekarang udah nggak. Sekarang nggak semua, tapi ya masih ada. Iya kan? Mm, Bagi yang tinggalnya di komplek, iya, yang tinggalnya di komplek elit mungkin lebih susah lagi kan masih cuma di jalan. betul. Bukan yang kayak apa sih ngaji kayak tiap sore ngaji bling gitu Betul, kan ke betul, betul. masjid dan apa ya eh apalagi dengan perkembangan teknologi juga makin hilang juga Iya, gitu susah kontrol. juga kontrolnya. Dan emang zaman udah berubah, dan mungkin ini yang lebih oke lah, yang lebih bijak lah sebenarnya Hmm. kebijakannya. Gitu. Udah sih segitu mungkin mau baca. Ada lagi sebelum kita baca-bacain komen di akhir tuh ternyata Aing sempat nanya di ChatGPT karena Aing males searching ya. Ah, Negara-negara Muslim tuh selama Ramadan tuh apakah menerapkan kebijakan yang sama atau enggak? hmm. Dan Terus memang enggak. Nih kalau menurut kayak ada. tetap aja ya. Kebanyakan tuh rata-rata negara tuh apa ya kasarnya tuh mengurangi jadwal kegiatan. Misalnya kayak berangkat lebih siang, Hmm. jam belajarnya jadi lebih pendek. Pendek. Dan menurut itu lebih make sense dibanding Iya. ya bahkan ini ada Indonesia tuh Hmm. bilangnya ada pesantren kilat. Jadi ada acara atau kegiatan keagamaan Hmm. di sekolah kayak gitu. Ini Malaysia kayak di Malaysia sekolah dan tetap langsung lebih singkat ya gitu-gitu rata-rata kan. Lebih fokus ibadah, jam belajar dipersingkat. Ya rata-rata nggak libur. iya negara-negara muslim memang kebijakannya rata-rata kayak gitu, belajar dipersingkat dan ya lebih siang biasanya Lebih berangkat. siang. Soalnya kan karena ada sahur kan. Hmm. Begitu. Dan pulangnya juga mungkin lebih cepat karena kayak apa persiapan buka Betul, betul. mungkin terus memberikan kesempatan untuk yang kayak pengen ngaji atau kayak Tadarus, sama tadarus Al-Quran. betul. Nah udah kayak gitu aja maksudnya apakah gara-gara puasa mana jadi nggak belajar matematika kan nggak. Kalau kita perlu matematika, Betul. kita harus tahu bagaimana cara menghitung zakat fitrah. Bagaimana harga beras, Wah bagaimana betul FYI jadi matematika itu kan. ayah Aing itu selalu jadi panitia zakat. Oke, Kalau udah berapa kali Ramadan ya, karena kan Aing sekarang udah nggak mudik ya. Dulu kan ada alasan gitu loh, kan mudik nggak bisa gitu kan. Sekarang kan tidak ada alasan nih. Udah berapa tahun tuh, itu chaos anjir. ngitung Kayak, deh. iya, apa sih? Tahun lalu aja, dia baru kelar malam takbiran tuh jam 11 apa ya baru. Dan itu, wah gila sih. Maksudnya memang, ya karena dia kerja di bank kali ya. Jadi kayak orang-orang kayak, ya uangnya di Maksudnya situ aja. itu basic math gitu kan. Karena Best, ada best. masuk berapa, siapa aja yang berhak menerima. Misalnya Betul. yang luar dapat berapa kan tinggal dibagi-bagi Rumit. doang. Kalau misalkan mau bener-bener yang serius mengontekskan segalanya dengan apa sih namanya menuntut ilmu agama Islam ya, bisa aja ke situ juga bisa gitu loh. Bukan yang jadi kayak ngaji, maksudnya ngaji to gitu kan, maksudnya akhirat doang tanpa dunia juga. Maksudnya tarikannya adalah mana yang lebih mudah berbuat baik kalau misalkan mana yang sukses di dunia. Oh, Kalau misalkan dan untuk sukses di dunia mana harus belajar. betul, betul. Ini masalahnya sekolah nggak libur aja, anak-anaknya nggak yakin belajar apa enggak. Banyak tekan mungkin. Kayak aduh gitu deh jadi aing aing lega sih lumayan kayak untung gak jadi ya Allah dulu waktu aing pertama kali mendengar apa namanya Wacana wacana itu ada yang degan ya kan. jujur kayak aduh gimana ya Ya, dan kayaknya emang situasi sekarang juga emang susah juga sih mau kalau pengen diterapin ya. iya Ya, intinya ini keputusan pemerintah yang cukup oke menurut Aing. Good job pemerintah. finally they're doing something right. Apa ya? Siap. Kis-kis. Kayak pemerintah, nice. Intinya siapkan ntar lagi bulan puasa. Udah dari Aing segitu aja. Dari mana ada yang mau ditambahin nggak sebelum ditutup? eh komentar netizen. Oh, lupa kan gara-gara bahas ini tadi. Jadi netizen bilang apa aja nih. Ya, Aing sebenarnya dikit doang ya karena dari beberapa tanggapan ini Aing banyak menonton salah satu video di kompas.com. Mm-mm. Emang ada aja orang yang kayak, ya udah saya masih sebenarnya setuju-setuju aja gitu pemerintah, pokoknya yang terbaik buat anak. Tapi juga ada ibu-ibu yang nggak setuju. Argumennya mirip kayak mana ya? Karena emang ya di rumah mau ngapain selama sebulan daripada main HP terus, gini-gini juga. Tapi ada juga yang setuju katanya. Soalnya dulu zaman Gus Dur nih, ya Oh, mungkin tarikannya dia ke sana, iya, hasil dan gitu. anak-anak lebih lebih belajar agama, lebih jadi lebih bisa menamatkan Al-Quran, puasanya lebih lancar. Ini bisa mana yang baca nih dari siapa nih?
Kalau libur panjang malah mama bakalan naik gaji lihat anak-anak yang untuk terus main gadget itu tuh. Betul. Pokoknya di gadget aja. Bahkan wamen juga argumennya kayak Iya, gitu. karena itu memang sesignifikan itu. Di zaman dulu atau zaman sekarang namanya anak-anak yang tetap main. Cuman sekarang mainnya HP dalam rumah. Terus Aing, Aing rasa main HP dalam rumah tidak necessarily lebih terkontrol sih. Terkontrol dari kontennya nggak sih seenggaknya. Kalau misalnya lagi bulan puasa kayak ya mungkin kalau buat anak-anak ke arah yang mesum-mesum kayak enggak ya mungkin kayak ngomong-ngomong kasar atau mungkin ada yang Kalau dia pakai earphone, nggak terkontrol tuh. Atau misalkan dia di kamar doang. ya sih kadarnya alangkah lebih bijaknya. Ada kan namanya tuh apa sih parent watch ya yang yang Hmm. katanya si parent tuh bisa ngecek nih anaknya nonton apa aja. Tapi itu kan cuman kayak sampai age 13 gitu ya kalau nggak salah. Dan justru yang lebih rawan tuh yang agak-agak Yang lebih gede. remaja ya, Ya, yang remaja ya. ya Aing nggak tahu. Ya, Maksudnya mana kayak nggak siang-siang nonton Ih, konten mukbang. itu mending kalau mukbang. Kalau yang lain-lain, apa? Nih, Pokoknya ya daripada harus tapi konsepnya harus gitu. lebih bertanggung jawab juga sih orang tua juga ya. Maksudnya sebagaimanapun bagaimanapun sibuknya, bagaimanapun apa ya sedikit waktu luangnya, tetap saja Nanya lah, mana sudah memutuskan untuk punya anak, mana harus bertanggung jawab. betul kayak nanya, nonton apa sih gitu, sebenarnya nanya Iya, gitu. banyak lah, banyak lokalnya lah. Ya, kok dari tadi nontonin layar kosong? Lihat home Anda ternyata saya datang. Apalagi nih? 11 bulan isi otak, 1 bulan isi hati. Artinya otak sudah dijajarin ilmu untuk urusan dunia. Ini nih pandangan lain ya. Menurut Aing tuh apa yang mana lakukan untuk dunia itu sebenarnya untuk akhirat juga. Selama baik pasti. Iya. Dan maksudnya Maksud itu nggak harus di mereka tuh tidak kotak-kotakin. tidak bertolak belakang gitu loh, Sejalan. sejalan, Karena sejalan. belajar matematika emang ngitung zakat gimana? Mana Iya, belajar ekonomi kan kan ada ilmu muamalah nggak sih? betul ya. Ya yang ekonomi Islam. Iya, iya. Itu kan ekonomi. Mana belajar apa? Biologi. Ya. Misalnya kayak Bahkan di act of menuntut ilmu itself tuh sudah berupa ibadah. Kayak nggak bisa banyak kotak-kotak gitu. enggak, Jarang ya ilmu. enggak. Dan Ada takut bang itu seperti orang ya. Amerika ya nggak? Gue suka, aduh, Itu kan ilmu dunia akan dibawa lagi. Jadi mana mau apa istilahnya mau dimakamin juga ngitung iya, liang kubur pakai iya. matematika Mana gitu. mau, ya Allah, mana kayak pesan pesan makam ke siapa gitu-gitu kan mana harus tahu juga gitu loh. Dan apa ya, Aing tuh memegang bener-bener yang kayak, jadi Ustadz Aing tuh dulu pernah bilang kayak, apa namanya, Maneh tuh tetap meskipun memang apa ya, jangan hanya mengejar dunia, tapi dunia tetap harus dikejar karena untuk berbuat baik tuh jauh lebih mudah kalau Maneh punya uang, kalau Maneh sukses kayak tiba-tiba kalau misalnya Maneh punya uang tuh, Maneh mau sedekah, wakaf, buat Maneh mau bikin masjid 1 miliar tuh gampang gitu loh. Kalau misalkan Maneh dunia yang susah, ibaratnya gimana bapak-bapak mau bikin masjid ya mau cari makan yang susah aja gimana gitu loh. Dan Kurban betul haji haji mahal udah turun. dan Aing tuh apa ya specifically ingat apa ya hadis aduh Aing lupa sih sebenarnya Aing lupa ini hadis atau ayat Quran tapi pokoknya ada yang dia tuh bilang em, kita tuh harus resah kalau meninggalkan generasi yang lemah dan Iya. lemah ini tuh bener-bener yang kayak secara fisik, secara mental, secara finansial karena jadinya apa ya eh kalau lemah lemah pun untuk membuat baik juga otomatis jadi lebih susah gitu. Itu kayak ini kayak para peribahasa Inggris yang kayak hard time creates Hmm, good man create iya, good times create weak man. betul, betul sih. Berarti kayak kalau kita in good times ya harus worry Memang juga. harus, iya betul. Tapi kayaknya hard juga sekarang mau beli rumah susah. Kayaknya sekarang nggak ada yang mudah deh. Hanya tidur juga kadang-kadang tidak mudah juga. Itu ada mana apalagi ada yang mau Manda bahas lagi. Udah sih dari Aing seenggaknya keputusan pemerintah oke. Dan untuk adik-adik selamat belajar dan beribadah karena saya sudah tidak ada di pendidikan dasar dan kurang-kurangi main gawai dengarkan Please, kata orang tua please, please. dan orang tua. Go touch some grass. Main bola. Dan jangan lupa ngabuburit. Dan, Makanya banyak banyak tapi kegiatan ngabuburit itu jangan di HP. ini. Please, please, don't ini mah. Ya. Beli beli takjil ke war takjil kan kemarin war takjil kan. Berbicara dengan
orang asli. Berburu tanda tangan Pak Ustadz. Masih Oh berburu my nggak sih? God. Ada yang terakhir SD. Nah, di mana ya? SD. Berapa Covid. tahun? Iya, COVID jadi enggak juga. Intinya banyak kegiatan, kegiatan. Iya, Taraweh, Ramadan tuh seru mau tak baik. Itu masjid. banyak memorinya. Perang sarung, main petasan. Petasan tapi nggak boleh. Bakaran, bakaran. Nanti Iya, iya. pas kerja, Bener, kasihan. bener, bener, bener. Sedangkan Bener. puasa juga. Bener lagi aja. Kembang api lah, nggak apa-apa kembang api. Maaf yang di sama aja nih. Aja aja. Ini buah lebaran, manfaatkan, bisa menambang pahala sebanyak-banyaknya. Bukan menambang dari kampus ya, Oke. dari ormas kan nggak boleh. Eh. Lumayan. Selain ngomongnya, boleh itu. Saklin tuh. Sini ya, banyak-banyakin beribadah lah. Lumayan. Kan kalau di bulan Ramadan berkali-kali lipat. Betul, 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 betul. Dan ada momen-momennya lah. Banyak banyak romantismenya lah kalau di Ramadan. Kayak pahit-pahit Ramadan, subuh-subuh nonton apa sih namanya? Preman pensiun. Wah, Aku sih ya, nontonnya preman pensiun. itu lah pokoknya. Jadi ya dinikmati aja. Dan terima kasih kepada Pak Aing. Fajar Aing percaya beliau yang kayak bener-bener yang yang nekan nih. iya, jangan. Dia main HP anak dia main HP. Kadang jadi kayak tuh terima kasih. Ada yang gini nggak sih? Iya iya makanya mana ya? Terima kasih Pak Fajar. Hah? Ya. Oh ini. Terima kasih Pak Fajar. Sampai jumpa lagi. Bye.